Renaissance. Renaissance pertama kali muncul di kota Florence, Italia pada abad ke-14. Di kota inilah Renaissance berkembang cukup pesat hingga menyebar ke seluruh Italia. Lahirnya Renaissance tidak terlepas dari zaman kegelapan pada abad pertengahan. Di zaman ini terjadi kemunduran dalam berbagai aspek kehidupan. Selain itu terdapat dominasi gereja. Dominasi gereja sangatlah kuat, bahkan menjadi atasan langsung dari seorang kaisar Romawi. Apabila ada yang tidak sesuai dengan kepentingan gereja, bahkan merugikan pihak gereja, maka akan diberikan hukuman yang sangat berat. Renaissance merupakan kebangkitan kembali kebudayaan Yunani dan Romawi kuno di Eropa. Kebangkitan gerakan tersebut dikarenakan beberapa faktor pendorong, diantaranya adalah agar dapat lebih memahaminya, mari kita simak pembahasan berikut ini. Selama abad pertengahan, kota-kota pelabuhan di Italia berhenti beraktivitas dan dijadikan sebagai tempat pemberangkatan perang salib. Setelah perang salib berakhir, muncullah kota-kota pelabuhan yang berkembang pesat di Italia, seperti Genoa, Florence, Venesia, dan Pisa. Selain itu juga muncul kaum pengusaha yang kaya raya yang disebut dengan kaum borjuis. Para borjuis ini memiliki pengaruh yang cukup besar, yakni dapat membiayai dan mendorong gerakan Renaissance di Italia. Di antaranya adalah keluarga Medici dari Florence. Jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki menyebabkan para seniman dan cendekiawan dari Romawi Timur meninggalkan Konstantinopel menuju ke Italia. Selama zaman pertengahan, wilayah Islam mengalami perkembangan pesat dalam ilmu pengetahuan. Mereka membawa banyak buku sastra, hukum, dan seni di tempat yang dituju. Dengan berakhirnya perang salib, terjadi kontak dengan dunia Islam, sehingga mereka menyadari pentingnya menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dan mereka terapkan di Italia. Dan mereka juga mengajarkan bahasa Yunani, karya-karya sastra, serta hukum. Selain golongan borjuis, gerakan Renaissance juga didukung oleh golongan humanis. Kaum humanis adalah orang-orang yang menjalankan paham humanisme. Humanis adalah tokoh-tokoh yang mempelajari kembali kebudayaan Yunani dan Romawi kuno, seperti sejarah, filsafat, retorika, seni sastra, seni lukis, seni musik, dan seni pahat. Ini terdiri atas sastrawan, seniman, tokoh cendekiawan, dan orator. Humanisme semakin berkembang pesat di Italia, kemudian menyebar ke Jerman, Perancis, dan negara lainnya. Dari sini Renaissance semakin menyebar ke seluruh Eropa. Tokoh-tokoh Renaissance memberikan sumbangsi cukup besar untuk perkembangan Eropa. Contohnya adalah dalam bidang seni budaya. Tokoh Michelangelo merupakan seorang pelukis, pemahat, pujangga, dan arsitek terkenal di zaman Renaissance. Sedangkan tokoh Leonardo da Vinci memiliki beberapa karya yakni Mona Lisa dan The Last Supper. Dalam bidang teknologi, Gutenberg menemukan mesin cetak yang dapat memperluas hasil Renaissance ke seluruh Eropa. Semangat Renaissance dan humanisme terhadap dunia menekankan pada otonomi dan kebebasan individu, menjadi pondasi bagi lahirnya sekularisme. Paham ini menekankan agar urusan publik dilepas dari pengaruh dan campur tangan agama. Abad ke-15, Renaissance mengubah pandangan ekonomi Eropa. Dalam perkembangannya, tumbuh kesadaran bahwa kesejahteraan suatu negara ditentukan oleh banyaknya aset atau modal yang dimiliki suatu negara. Pandangan ini dinamakan dengan merkantilisme. Merkantilisme juga memicu terjadinya kolonialisme dan imperialisme. Selanjutnya juga muncul kesadaran untuk memperbaiki tatanan kehidupan yang didominasi oleh autokrasi gereja yang menyimpang. Salah satu penyimpangan tersebut dilakukan oleh gereja Katolik, yakni penjualan surat pengampunan dosa. Adalah Martin Luther, salah satu tokoh reformasi gereja yang menghapus dominasi gereja. Menginjak abad ke-18 sebagai kelanjutan dari gerakan Renaissance, pemikiran manusia semakin kritis. Hal ini karena dipengaruhi oleh pemikiran filsafat yang menghidupkan kembali rasionalisme, di mana manusia diajak untuk
untuk mendewasakan pemikirannya, seperti konsep ide dari Plato, akal dan logika dari Aristoteles, dan sampai pada aliran filsafat kritis oleh Immanuel Kant. Gerakan pemikiran ini dinamakan dengan Aufklärung, yakni pencerahan. Sesuai dengan slogan Aufklärung yang digagas oleh Kant, yakni beranilah berpikir sendiri. Filsuf Jerman ini mengajak orang-orang untuk semakin berani dan bebas menggunakan akalnya. Hal inilah yang dimaksudkan dengan pendewasaan pemikiran. Masa pencerahan ini atau Aufklärung lebih berfokus kepada kemajuan serta peningkatan akal manusia, sehingga menjadikan manusia mampu berpikir maju dan lebih modern seperti saat ini. Gerakan Aufklärung juga memberikan pengaruh yang cukup besar bagi perubahan dunia. Mari kita simak pengaruhnya berikut ini.